Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai seperti apa debut pertama Piki Naki di acara TV nasional dan Tugba yang mengenang momen pertemuan pertama mereka. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut, sekaligus pertama kalinya Tugba meminta Piki Naki melamarnya. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Setelah perpisahan di season 7, Piki Naki dan Tugba tidak mengupdate banyak hal mengenai aktivitas mereka. Dan akhirnya secara bersamaan, mereka kembali mengupdate beberapa instastory yang membuat fans kembali penasaran. Tapi sebelum kita membahas hal itu, kita bahas dulu instastory mamanya Piki Naki yang menjelaskan lebih jauh tentang hubungan mereka. Breathe, Tugba, breathe, please. Nafas. Kita saling merekam berdua. Kakak. Setelah Piki Naki dan Tugba menjawab banyak hal di Q&A ketiga mereka, hal yang sama kembali terjadi saat Mama Eva membuka Q&A di Instagramnya. Sekali lagi fans menggunakan kesempatan itu untuk mengungkap hubungan Piki Naki dan Tugba, tapi kali ini melalui sudut pandangnya Mama Eva. Admin sudah merangkum beberapa fakta menarik untuk kalian. Yang pertama, saat Mama Eva menjawab pertanyaan kapan dia ke Turki bertemu keluarganya Tugba. Hal menarik di sini, Mama Eva malah menjawab pertanyaan tersebut dengan pertanyaan baru, dengan bertanya kapan mau melamar. Ini membuktikan bahwa dari keluarga Piki Naki, mereka tidak mempunyai rencana untuk ke Turki. Mereka hanya akan ke sana jika Piki Naki akan melamar Tugba. Jadi bisa disimpulkan, jika suatu saat nanti terdapat kabar bahwa keluarga Piki akan ke Turki, itu artinya proses lamaran Piki Naki dan Tugba sudah dekat. Jadi kita tunggu saja momen tersebut. Pertanyaan selanjutnya masih ada hubungannya dengan pernikahan Piki Naki dan Tugba, karena fans mempertanyakan umur idealnya Piki Naki menikah. Dan menurut Mama Eva, Piki Naki harus menikah di umur 35. Ini adalah pertanyaan yang selalu dihindari Piki Naki selama ini. Tapi jika kita melihat dari Q&A terakhir mereka, saat itu Piki Naki memperjelas bahwa dia akan menunggu Tugba 3 tahun lagi. Itu artinya Piki Naki mau menikah di umur 26 tahun. Say hi. Enggak, sama Tugba. Apa kabar? Hai. Aku baik. Apa kabar? Ya, aku bisa bahas Indonesia. Kali ini fans bertanya soal pendapat Mama Eva saat pertama kali diperkenalkan dengan Tugba. Mama Eva pun menyebut Tugba sebagai calonnya Piki Naki, bukan pacarnya, dan juga memperjelas bahwa Tugba adalah wanita soleha dan pintar. Jawaban inilah yang membuat warga Jawa Selatan bahagia, karena sekarang bukan Piki Naki saja yang mengakui Tugba sebagai calon istrinya. Sekarang mamanya juga mengakui Tugba sebagai calonnya Piki Naki. Dan jika kita lihat kembali momen perkenalan mereka, Piki Naki pertama kali mempertemukan Tugba dan mamanya di season 1. Saat itu Piki Naki memberikan kesempatan Tugba video call bersama mamanya. Walaupun Tugba sempat deg-degan, tapi Mama Eva langsung memberi kepercayaan kepada Tugba untuk menjaga Piki Naki selama di Turki. Yang terakhir saat Mama Eva mengatakan Waalaikumsalam, iya dong, karena mereka bertemu gara-gara WJS. Tapi untuk saat ini Mama Eva meminta doanya sama kalian supaya mereka jangan ketemuan dulu karena belum halal, nggak baik. Nanti ketemuannya pas lamaran aja. Tapi jangan bilang ya sama mereka, nanti kita dimarahin. Sebelum kalian salah mengartikan pernyataan dari Mama Eva yang terdengar melarang Piki Naki dan Tugba bertemu, admin ingatkan bahwa yang diinginkan Mama Eva
Itu untuk kebaikan Pikinaki dan Tugba. Dia mau mereka menjaga batasannya sampai momen lamaran tiba. Dari kata-katanya Mama Eva, kita kembali melihat bahwa Mama Eva sudah sangat setuju dengan pernikahan Pikinaki dan Tugba. Gücüm yok artık, oynayamam kimselere. Dert mi yadın, acı mı tadın bilene. Gözyaşım desen bitti, bitti. Peşinden koştum, gitti, gitti. Tutmuyorum, evet ağlıyorum. Kali ini Pikinaki membuat fans terpukau dengan suaranya saat menyanyikan lagu Turki. Tapi ini bukan pertama kalinya Pikinaki menyanyikan lagu tersebut, karena saat dia jalan-jalan bersama Tugba di Indo, dia juga pernah menyanyikan lagu yang sama di depan Tugba. Admin yakin bahwa itu adalah lagu Turki favoritnya Pikinaki. Jadi sekarang sudah lengkap. Tugba menyukai lagu pecinta wanita dari Indonesia, sementara Pikinaki juga mulai menyukai lagu-lagu Turki. Update kedua dari Pikinaki, dia terlihat mengisi acara bersama Baim Wong. Detail menarik di sini, di salah satu fotonya, kita bisa melihat Pikinaki diwawancarai oleh Silet, salah satu acara infotainment terkenal di Indonesia. Ini membuktikan bahwa sekarang Pikinaki mengambil kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Dia akan segera debut di acara TV nasional bersama Baim Wong. Sedangkan untuk Tugba, dia memposting banyak foto suasana liburannya di Istanbul. Jika kalian perhatikan satu persatu fotonya, kalian akan menyadari bahwa tempat yang kembali dikunjungi Tugba itu adalah lokasi season 1 dan season 2. Lokasinya berada di sekitar Kadikoy dan Galata Tower. Ini memperjelas selain Tugba melanjutkan liburannya, dia juga sedang nostalgia bagaimana hubungannya dengan Pikinaki dimulai. So tell me, how is your life lately? My life. Lately, what do you mean? Like lately, like in a month, in 2 months, or what? I don't know what you understand from lately, but lately. Yeah, you have to be precise. You have to be a little bit more specific with your question. Kenapa? Hari ini kenapa kayak gitu? Why are you like this today? What? Annoying ya? Di tengah-tengah konten masak mereka, Tugba tiba-tiba bertanya, bagaimana hidup Pikinaki akhir-akhir ini? Ini pertanyaan yang sedikit aneh, karena sebelum video itu dibuat, Tugba selalu bersama Pikinaki kemanapun dia pergi. Tugba seharusnya tahu apa saja yang dilakukan Pikinaki dan bagaimana harinya. Itulah kenapa Pikinaki menjawab hal itu dengan candaan dan malah membuat Tugba kesal. Hal yang sama juga pernah mereka jelaskan di Q&A ketiga mereka. Salah satu penyebab pertengkaran mereka itu karena Pikinaki suka bercanda sampai Tugba kesal. Makanya Tugba bertanya kenapa Pikinaki seperti itu, dan Pikinaki menyadari bahwa dia memang sedikit menyebalkan. Itu juga diakui Pikinaki di Q&A ketiga mereka. Dia suka melakukan hal yang membuat Tugba kesal. Pikinaki juga bercanda menyebut konten masak mereka akan menjadi sebuah series. Ini sebenarnya ide yang bagus, karena masih banyak masakan Indo dan Turki yang bisa dicoba Pikinaki dan Tugba. Tapi untuk mewujudkan hal itu, silakan kalian like videonya Pikinaki. That much? Gini? Are you sure? Yeah. Ya udah. Gini, 1 spoon. Around. I think this is not enough. Really? Ya udah. It's getting watery, which is exactly what menemen is. Huh? Are you sure? You have to taste first, and then, if it's kurang, you can add more. But if it's too much, you can't make it less. I am Turkish. I can sense it. Okay. Saat Tugba sedang mempersiapkan menemennya, Pikinaki sempat ragu melihat Tugba memasukkan garam. Tapi Tugba menjelaskan dia tahu apa yang dia lakukan. Melalui momen ini kita bisa melihat bahwa Pikinaki belum percaya penuh kepada Tugba soal memasak. Walaupun itu sangat wajar, karena ini adalah pertama kalinya Pikinaki menyaksikan Tugba memasak secara langsung dan menemen juga makanan yang rumit. Tapi ternyata
ternyata Tugba memiliki skill masak yang memadai, bahkan menyebut menu-menunya sebagai menu yang mudah bagi dirinya. Jadi bisa dikatakan Tugba kembali memenuhi syarat menjadi istrinya Pikinaki. Sama seperti sebelumnya, Pikinaki kembali mencoba membuat Tugba kesal dengan menyuruhnya melakukan hal-hal kecil. Tapi momen ini malah menjadi momen yang romantis karena Tugba juga ikut bercanda dengan Pikinaki. Dan itu yang membuat fans menyukai vlog kali ini. Yeah, the point is Turkish and Indonesian is just a really good mix, you know, a really good combination. So I'm talking. propose me now. I'm talking about the food. Saat Pikinaki mencampur nasi goreng dengan menemen, dia mengatakan Turki dan Indonesia adalah perpaduan yang sangat baik. Mendengar hal itu, Tugba langsung meminta Pikinaki untuk segera melamarnya, karena Tugba tahu apa yang dimaksud Pikinaki sebenarnya. Tapi di momen ini, Pikinaki malah salty mendengar jawabannya Tugba. Ini sebenarnya bentuk balas dendamnya Tugba, karena Pikinaki juga pernah bercanda ingin melamarnya di Q&A ketiga mereka. Walaupun di dua momen itu mereka berdua sama-sama menolak, tapi itu karena waktunya belum tepat. Pikinaki masih harus menunggu Tugba menyelesaikan kuliahnya. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini, dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like, karena masih banyak hal yang akan kita update mengenai season 7 Pikinaki dan Tugba. Oke, sampai jumpa di next konten.